1 minggu setelah Jane menyendiri di kamar CBI-nya, Teresa mendapati Jane membongkar dan membakar semua penelitian Red John-nya. Jane mengatakan bahwa dia sudah dekat, tetapi menolak untuk memberikan informasi apapun. Terlebih dia sudah terjaga selama seminggu dan hanya butuh sedikit tidur. Sampai besok paginya, Teresa menerima telepon dan pergi membangunkannya. Dia memberitahu Jane bahwa ada pembunuhan dan mereka menduga pelakunya adalah Red John. The first responders say it looks like Red John. Mereka pun tiba di tempat kejadian perkara dan menemukan Brad Partridge menyatakan kepada fotografer kriminal bahwa dia tidak yakin pelakunya adalah Red John. Jane mempertanyakan penilaiannya, lalu meminta fotografer dan Partridge keluar dari kamar. Teresa bertanya apa pendapat Jane dan Jane mengatakan bahwa ini adalah perbuatan Red John. Dia bisa merasakannya. How can you tell? Because when it's him, I can feel it. Jane menatap wanita tanpa identitas yang sudah tewas sejak 5 hari lalu itu dan menyatakan bahwa wanita itu tampak familiar. Teresa memberitahunya bahwa wanita itu memiliki bayi dilihat dari situasi ruangan. Jane lalu menemukan sebuah nomor tertulis di dinding di atas telepon. Seseorang dari layanan perlindungan anak menjawab dan Jane bertanya di mana mereka berada. Begitu dia menutup telepon, Jane memberitahu Teresa tempat perlindungan anak itu pernah dia kunjungi saat masih kecil, yaitu di Carson Spring. You think it's connected? Probably not. Mereka lalu berangkat menuju ke sana. Saat dalam perjalanan, Teresa bertanya kepada Jane apa yang telah ia ketahui tentang Red John. Jane memberitahunya bahwa ia telah mempersempit menjadi 7 nama, dan Teresa menjadi bersemangat. Ketika ia meminta nama-nama itu kepada Jane mengatakan bukan ide yang baik jika Teresa mengetahuinya. What? Are you kidding? Please watch the road. Sementara di sisi Risby dan Cho masih berada di hotel mewawancarai orang-orang. Manajer hotel memberitahu mereka bahwa seorang pria mampir beberapa hari yang lalu dan dia tampak mencurigakan. Namun ketika manajer memberitahu wanita itu tentang pria tersebut, wanita itu berterima kasih kepadanya. Mereka disarankan untuk berbicara dengan pelayan yang menemukan mayat wanita itu. Tetapi manajer mengatakan bahwa pelayan itu bernama Sandra Gassman sudah pergi karena ketakutan. You have an address for Sandra? Yeah, in the office, I think. Yeah. Kembali ke Teresa dan Jane yang telah sampai di tempat perlindungan anak, mereka berbicara dengan Miriam Gottlieb dan memintanya untuk mengidentifikasi siapa wanita itu. Miriam melihat foto tersebut dan memberitahu mereka mayat itu bernama Eileen Turner. Dia bertanya apakah putri Eileen bernama Kathleen aman. Tapi Teresa mengatakan bahwa siapapun yang membunuh Eileen mungkin mengambil bayinya. Miriam memberitahu mereka orang yang mereka cari adalah Roddy Turner. Dia adalah suami Eileen dan dia kasar. Eileen meninggalkannya seminggu yang lalu. Dia memberi mereka alamat 1204 Stony Ridge dan Jane menyela dengan ekspresi terkejut di wajahnya, menyatakan bahwa dia tahu di mana itu. Di luar, Jane menjelaskan bahwa alamat tersebut adalah tempat persinggahan tradisional para pekerja karnaval. Di musim dingin, Jane akan tinggal di sana. Itu praktis seperti kampung halamannya. It's practically my hometown. Oh. Yeah. Oh. Sesampainya mereka di sana, Jane lalu pergi dan mengetuk satu pintu trailer. Dan teman-temannya, Pete dan Sam, keluar dan menyambut Jane dengan gembira. Beberapa saat kemudian, mereka membahas pembunuhan itu. Teresa bertanya apa hubungan mereka dengan Eileen. Pete mengatakan bahwa Roddy adalah keponakannya. Teresa bertanya apakah Roddy memiliki ponsel dan Pete mengatakan tidak. Teresa bertanya jenis mobil apa yang dikendarai Roddy. Ketika Pete mengatakan bahwa dia tidak tahu, Jane memutar matanya. Teresa yang juga tahu kalau Pete dan Sam berbohong, mencoba menunjukkan bahwa Kathleen mungkin dalam bahaya. Namun Pete mengatakan Roddy tidak membunuh Eileen, maka dia tidak memiliki bayi itu. Saat mereka berjalan pergi, Jane memberitahu Teresa bahwa Pete mungkin sedang menelpon Roddy dan meskipun dia tidak bersalah, Roddy akan muncul di tempat kejadian perkara. Risby pun menelpon Teresa untuk memberikan kabar terbaru. Risby mengatakan mereka masih berusaha menemukan Sandra Gomez. Namun
Teresa menyuruh Risby untuk istirahat sejenak dan mengintai hotel untuk berjaga-jaga jika Roddy muncul. Dan benar saja, mereka melihat Roddy masuk ke hotel. Dia dibawa untuk diinterogasi setelah menyerang seorang polisi di kamar tersebut. Sorry if you're lost. We want to talk quietly someplace. You need to come back to our office. Roddy tidak mau bicara. Tetapi Teresa dan Jane dapat menyimpulkan dari keheningannya bahwa dia mungkin melindungi anggota keluarga lainnya. Saat mereka memeriksa keluarga korban yang dulunya memakai nama keluarga Barlow, Jane menyadari bahwa korban juga memiliki masa lalu dengannya. Nama asli Eileen adalah Lece Barlow. Itu alasan mengapa Jane tampak familiar terhadap Eileen. It's like he just reached into my head and killed a happy memory. Dia pergi sendirian untuk menginterogasi keluarga Roddy. Tampaknya, Eileen dan Roddy adalah Romeo dan Juliet. Paman Eileen adalah orang yang dicurigai pembunuhnya, bernama Sean Barlow, yang tidak menyukai Eileen, bahkan memanggilnya sebagai pelacur karena memilih menikah dengan Roddy. For all I know, Sean Barlow may be Red John. Esoknya, Teresa dan Jane menemui Sean yang dulunya adalah teman keluarga Jane. Dia seorang paranormal. Dia bisa membaca Teresa dan menyimpulkan bahwa Teresa konon jatuh cinta kepada Jane dan berbaring di tempat tidur sambil memikirkannya. Sementara Jane sendiri adalah orang yang penuh rahasia dan suka mengontrol. Pembicaraan ini semakin melenceng dari seharusnya. Menanyakan tentang Eileen menjadi Sean punya kriteria yang memenuhi untuk menjadi kaki tangan Red John. Sean memiliki satu nasihat yang ingin ia bagikan. Ia percaya bahwa Red John yang sebenarnya pasti seorang cenayang sejati, dan itulah mengapa ia selalu selangkah lebih baju dari Jane. So I take it you have no alibi for the night before last? No. Kemudian kembali ke CBI, Risby dan Cho berhasil membawa Sandra Gomez sebagai orang pertama yang menemukan Eileen. Meskipun sebelumnya cukup rumit menemukannya karena ia sempat mencoba kabur. Sandra mengatakan ia sangat ketakutan dengan pembunuhan yang dialami Eileen. Saat ia masuk ke kamar Eileen, dia tidak langsung ke kamar tidur karena menganggap Eileen sudah pindah ketika melihat tidak adanya susu dan popok penuh seperti biasa dia datang. Jane mendengar kesaksian Sandra dari kaca dua arah, segera ke ruangan Teresa untuk menyusun rencana menangkap pelaku. Pertama-tama, mereka kembali menemui Miriam Gottlieb. Dia diminta untuk mencari bayi yang mirip dengan Caitlin, lalu memberi informasi kepada Roddy dan Sean tentang Caitlin yang sudah ditemukan. Siapapun yang tidak muncul ke sini nantinya adalah pelakunya karena memiliki Caitlin yang asli. Exactly, and the guilty man simply won't show. Clever. Beberapa waktu kemudian sambil menunggu, Jane akhirnya mempertimbangkan untuk memberitahu daftar 7 nama itu kepada Teresa. Mula-mula Jane memberitahu salah satu nama, yaitu Gail Bertram, yang membuat Teresa terkejut, tidak tahu bagaimana ia akan berhadapan dengan bosnya tersebut. Secara bersamaan, Roddy muncul dan tak lama kemudian Sean juga. Ini menandakan tidak ada satupun dari mereka yang membunuh Eileen. Namun permainan belum selesai. Van Pelt menelpon sesuai instruksi Jane dan Jane berpura-pura mendapat info dari Van Pelt kalau Caitlin telah ditemukan di sebuah rumah sakit di Carson Spring. Diperlihatkanlah Miriam membuka ponsel sambil membalikkan badannya. Roddy dan Sean sempat berdebat siapa yang berhak mengambil Caitlin. Teresa sambil menahan mereka berkelahi menanyakan di rumah sakit mana. Jane sekali lagi menelpon Van Pelt tapi baterai HP-nya mati. Ia langsung meminjam ponsel Miriam untuk menelpon Van Pelt yang ternyata melacak siapa yang baru Eileen hubungi tadi dan menemukan lokasinya. Jane lalu mencelupkan ponsel Miriam sebelum mengembalikannya dan mengajak Roddy dan Sean ke rumah sakit Saint Vincent. Tapi tepat di luar pintu, Jane minta maaf karena sudah berbohong dan berjanji akan menemukan Caitlin secepatnya. Di perjalanan, Jane yakin Miriam yang ponselnya tidak bisa hidup akan menuju lokasi yang mereka temukan. Malamnya, Teresa dan Jane telah menunggu kedatangan Miriam dengan Caitlin ada di rumah itu. Dari mana Jane mengetahui Miriam adalah orang yang menculik Caitlin? Itu karena susu dan popok yang hilang di kamar Eileen, yang menandakan bahwa pelaku seorang yang hemat. Orang yang hemat biasanya adalah seorang wanita. Ternyata Miriam adalah kaki tangan Red John dan sudah tahu Jane akan menyelesaikan kasus ini. Miriam lalu memberi Jane sebuah amplop berisi DVD sesuai dengan perintah Red John. Di perjalanan, Miriam di mobil polisi, ia meminum sebuah pil dan akhirnya meninggal.
Esoknya di kamar CBI Jen, Teresa masuk setelah Jen melihat isi DVD lebih dulu. Di dalamnya berisi video Lorelai Martins menjelaskan bahwa dia akan segera mati karena mengungkapkan bahwa Jen pernah berjabat tangan dengan Red John. Dan kemudian melanjutkan dengan menyebutkan 7 nama yang dimiliki Jen yang sudah Red John prediksi jauh sebelum Jen membuat list itu. 7 nama tersebut adalah Brad Stile, Gilbert Trump, Ray Hafner, Brady Smith, Robert Kirkland, Thomas McAllister, dan Brad Partridge. Red John kemudian berjanji akan mulai membunuh lagi. Until you catch me, or I catch you. Dengan ini berakhir pula The Mentalist Season 5. Dan Season 6 nanti akan menjadi perburuan akhir dari Patrick Jen terhadap Red John.